memberikan rasa kesenangan atau memasukkan satu sifat gembira atau kesenangan bagi orang lain, sehingga hal itu akan menjadi petunjuk dari diri. Maka diberikan juga tuntunan dan aturan atau tidak salah jalan, tidak berbuat semena-mena, dan tidak memakai satu hal yang lain. Maka dalam hidup kita ini kita perlu memiliki petunjuk dan bimbingan dan penuntun supaya kita sampai kepada tujuan kita. Muamalah atau secara muasyarah, muasyarah ini sering kita lakukan dalam bentuk jual beli dan apapun bentuknya. Inilah diatur di dalam Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana tadi dan sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, selanjutnya Bapak Direktur YIN Kamarul Huda Lombok, kemudian juga Bapak Direktur Pascasarjana UIN Malang yang saya dengar tadi, kemudian Bapak Ibu juga dosen UIN Imam Bonjol Padang yang sempat hadir pada kesempatan malam ini, kemudian Bapak dosen kita dari Gorontalo. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian ya Bapak Ketua Prodi yang selalu menggiatkan mahasiswa kami untuk selalu menambah ilmu dari berbagai bidang. Kita kejar tayang sampai malam-malam gitu kan. Alhamdulillah para mahasiswa SI bersemangat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga ingin atau berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua, teman-teman. Ya, saya aslinya pustakawan. Kemudian juga saya mengajak teman-teman pustakawan tadi di grup PTKIN. Ya, alhamdulillah saya lihat Ibu Dr. Lolita Sari juga hadir, temannya Bapak Dr. Effendi. Kemudian ya Bapak, Ibu, teman, saudara kami yang lain. Alhamdulillah saya lihat sudah 71 peserta. Ya, alhamdulillah juga Bapak pemateri kita yang berdua tadi sudah memaparkan panjang lebar tentang kitab-kitab turas. Pada kesempatan ini mohon saya share screen materi yang dikasihkan Bapak Prodi kepada saya tentang 50 judul gitu. Jadi kalau kita manfaatkan ya insya Allah tidak perlu ke perpustakaan lagi, cuman di rumah saja gitu kan. Ini berlaku untuk COVID kemarin di rumah saja. Ya ini kita lihat tampilannya, misalnya kitab apa? Ada kitab akidah, ya tafsir itu tadi dia disusun berdasarkan folder-folder, kemudian usul fikih. Kemudian juga ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i. Kadang mahasiswa datang ke perpustakaan mencari kitab-kitab ini, kitab itu, katanya kan. Ya saya tanya itu mazhab siapa, dia juga tidak tahu gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, buka di Maktabah Samilah, buka aja fikih Hanafi, klik aja, tinggal klik-klik gitu. Hitungannya detik, kemudian sudah tampil gitu. Daripada berkeliling di rak perpustakaan yang belum tentu perpustakaan itu sendiri tidak punya gitu. Saya juga dulu ada dosen kita yang kuliah S2, saya juga kasihan melihatnya meminjam buku di perpustakaan, apalagi buku berbahasa Arab itu tebal-tebal. Ya, diperkenalkan ini dia sangat bersyukur sekali gitu. Kalau tahu saya dari dulu, Bu, saya gak akan pinjam-pinjam buku pusaka ini lagi katanya kan. Ya nanti bagi yang belum tahu mungkin bisa kita buka nanti. Nah, ini yang pertama tadi Maktabah Samilah, yang kedua aplikasi Hadis Soft. Ya, Hadis Soft ini khusus kitab hadis, ada 14 kitab hadis yang ada termuat di dalamnya. Ini aplikasi yang sangat simpel, mudah diinstal ke laptop kita sendiri gitu. Ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya Abu Daud,
ini juga dilengkapi dengan eh, terjemahnya. Ada terjemah dari kitab-kitab tersebut, kitab-kitab hadis. Ya kita baca sejarahnya, baik Maktabah Samilah atau Hadis Soft juga katanya aplikasi-aplikasi ini sudah diambil sesuai persis dengan kitab aslinya. Dulu ada juga yang memprotes atau apa namanya, yang mengkritik bahwa Maktabah Samilah atau aplikasi-aplikasi itu nggak cocok dengan yang asli gitu. Tapi setelah terjadi beberapa versi perubahan-perubahan, upgrade aplikasi itu sudah dinyatakan bahwa sesuai dengan kitab aslinya gitu. Izin Bu Zul, Bu Pit. Ya. Slide-nya mungkin bisa digeser ke bawah, Bu. Nah, ini masih judul yang tampil ini. Oh, yang tadi. Ah ya, masih halaman judul ini. Mungkin bisa diklik halaman berikutnya. Kalau ini mana? Nah, di laptop saya masih halaman judul. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah bergerak ke slide yang kedua, ketiga? Coba cek, Bu. Belum, Pak. Belum, Bu. Berarti nggak usah dilayar besarkan gitu. Mulai dari awal nipit ya. Nipit mulai dari awal ya. Baru munculnya, Bu. Nah, kalau mulai dari awal nanti kelihatan gambar saya di sini. Oke, silakan lanjut, Bu. Ya, ini tadi kita ambil cuma 3 saja ya, Maktabah Samilah. Nah, ini versinya saya lihat ini 3,48 kayaknya. Jadi ada juga yang tanya, "Ibu punya aplikasi Maktabah Samilah ya, versi berapa?" katanya kan. Saya juga nggak hafal semua versi, tapi saya lihat sudah ada sampai versi 6.4 4.0 gitu kan. Kemudian ini tadi ya ada folder-folder yang nanti bisa kita buka, semuanya berisi kitab-kitab gitu kan. Ya nggak kebayang juga kalau semua kitab ini ada di perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Sebesar ini perpustakaan sekarang, ini kayaknya nggak muat juga kalau ditempatkan di rak-raknya gitu. Kemudian ya hadis soft tadi, ini hadis soft, ini tampilannya ada 14 kitab hadis termuat di dalamnya lengkap dengan sanad juga, nanti ada terjemahnya juga. Kalau kita lihat Sahih Bukhari itu yang di rak yang kita punya ada yang satu jilidnya, maksudnya satu buku itu langsung 8 juz atau 4 jilid gitu. Dan yang lama itu ada 4 jilid 8 juz. Begitu juga dengan Sahih Bukhari. Nah, kemudian ini sudah begitu juga dengan kitab Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah pun juga berjilid-jilid. Nah, ini di sini cuman satu layar saja gitu. Tinggal kita klik, hitungannya juga detik. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah dengan para programmer itu dikasih ilmu oleh Allah dengan mereka mendigitalisasi kitab-kitab apalagi kitab-kitab keilmuan Islam yang Allah beri izin mereka untuk membuat aplikasi seperti ini gitu. Jadi kita hanya sebagai pemanfaat. Ya kalau tidak tahu kita rasanya rugi sekali. Gitu. Saya sebagai pustakawan di perpustakaan masih bingung mahasiswa kalau ditanya istilah Maktabah Samilah, ditanya hadis soft, ditanya ini nggak tahu gitu. Mereka disuruh ke perpustakaan oleh dosennya mencari buku ini. Ya saya kasihan juga mereka nggak temukan di rak karena kita tidak punya, tergantung anggaran pembelian juga. Tetapi dalam aplikasi ini terlalu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan gitu. Ya sesuai dengan judulnya tadi, digitalisasi. Kemudian yang ketiga ini perpustakaan Islam digital, ini tinggal buka aja. Ya kalau saya alternatif terakhir kalau mereka tidak ketemukan di rak, coba buka perpustakaan Islam digital saya bilang kan. Nah, jadi mereka bisa mudah menemukan kitab. Ya tampilannya kalau perpustakaan Islam digital ini mungkin dosennya ini hasil kerjasama prakarsa Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah
yang ya almarhum beliau wafat ketika punya yayasan wakaf pusat kajian PKH itu di Jakarta, dosen UIN Syarif Hidayatullah, Hidayatullah juga waktu dulu sudah pernah memberi materi di UIN Monjol Padang. Waktu COVID beliau ya sudah meninggalkan kita gitu. Tapi warisan yang beliau tinggalkan sangat luar biasa dengan yayasan pusat kajian hadisnya sampai sekarang itu masih eksis gitu. Ya, waktu awal-awal saya lupa tahunnya ketika saya di Pasca Sarjana, kami mendapatkan ini ketika beliau datang beri materi dulu ini tersedia dalam bentuk eh hadis eksternal yang 1 terabyte itu dengan harga 1.500.000. Ya, kami usahakan membelinya, kemudian kami publikasikan juga gitu kan. Dan alhamdulillah karena kecanggihan teknologi dengan internet sekarang sudah bisa di open access dan beliau dengan yayasannya sudah mewakafkan kepada umat Islam gitu. Nah, ini kalau kita lihat isi tafsirnya nanti bisa dibuka di sana, ada keterangan-keterangan juga. Total judul kitabnya ada berapa nih? Total jilid 6.100, judul kitab 2.770 judul. Ya, kitab dengan jilidnya, Al-Quran juga, ilmu Al-Quran. Ya, tafsir ada 490. Kemudian ya ini tampilannya. Dia foldernya berbahasa Indonesia, kitabnya berbahasa Arab. Ya, ini terakhir kita bisa install dan praktekkan. Bapak Ibu, saya coba buka dulu Pustaka Islam Digital. Jadi berarti ini stop dulu ya, stop. Pustakaan Islam Digital. Bisa dulu. Ini mana cara menurunkannya? Nah, ya. Saya tutup dulu. Nah, ini tampilannya. Kita masuk di beranda. Kita cuman buka link perpustakaaniSlamDigital.com. Ya, kalau mau praktek juga boleh, silakan Bapak Ibu yang mau membukanya. Ini perpustakaan. Ini di sebelah kiri folder-foldernya gitu. Untuk Al-Quran termasuk tafsir, hadis, akidah, fikih, ulumul fikih juga. Ya, ini sangat membantu bagi dosen-dosen kita. Kemudian bahasa juga, akhlak tasawuf, dakwah juga, tarbiyah juga, pendidikan, sejarah, ensiklopedi, dan ilmu-ilmu lainnya. Gitu. Ya, coba kita buka dulu untuk ensiklopedi. Nah, ini ada peta, ada ensiklopedi umum, ya pengarang dan kitabnya. Ya, isinya PDF-nya bisa di-download dan bisa kita buka gitu. Ya, Mu'jam Mu'allifin. Nah, ini semuanya berisi tentang penulis-penulis. Nah, kemudian ya untuk kita sekarang belajar tafsir, ya bagi Bapak Ibu SI yang jurusan yang lain-lain silakan tinggal dibuka aja. Ini Bapak Irsal, ini teman kita juga banyak berbahasa Arab kan. Bahasa, ada bahasa dan sastra, nahwu soroh, balaghah, ya kamus, diwan. Ya, kita tinggal klik-klik saja, mau yang kitab klasik, mau yang kontemporer. Ya, ini Nahwu Wadih, Nahwu Wafi. Nah, saya dulu sering mencarikan di ruang tandon ini bagi
mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab. Ya, kita tinggal klik hanya dengan satu klik saja udah kebuka gitu kan. Ya, fikih mau mazhab siapa gitu. Ya, fikih perbandingan, fikih tematis, fatwa. Saya kemarin menyusun buku-buku fikih kita berbahasa Arab ya nggak sampai 2 rak lah. Ini di sini nggak kebayang banyaknya. Ya, kita coba buka untuk kitab-kitab Al-Quran. Seperti Al-Quran ini ada ilmu Quran. Kalau Al-Quran ini Quran berupa mushaf, indeks Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, keutamaan Al-Quran, metode mengajar dan menghafal Al-Quran, serta adabnya. Kemudian ada untuk ilmu Quran, ada ilmu Quran, cabang-cabang ilmu Quran, ada kajian bahasa juga terkait Al-Quran. Ya, kalau kita klik yang kajian bahasa ada huruf, kalimat, ya garibil Quran, i'rabul Quran, balaghah, uslub, amsal. Ya, untuk amsal kitab-kitab hanya ada 2. Ya, amsal fil Quran. Ya, kalau amsal. Kemudian untuk kitab tafsir ya, kita ini ada yang khusus metode tafsir klasik yang tadi kita sering disebut Bapak ada. Ya, ini tafsir dibagi lagi, Al-Quran bil Al-Quran, bil Ma'sul, bil Ra'yi, tafsir lugawi. Ya, kalau tafsir Quran bil Quran ada 2. Ya, ini yang banyak tafsir bil Ma'sur, ada tafsir Tobari juga. Ya, banyak tafsir. Ya, kalau bil Ra'yi, ya ini kelebihannya seperti ini. Kita sudah tinggal milih aja mana yang mau kita ambil gitu. Ya, yang kontemporer juga banyak. Tafsir Maragi juga ada. Ya, nanti jangan Bapak Ibu dosen suruh mahasiswanya mengcopy buku Tafsir Al-Maragi untuk ujian kompre ke perpustakaan gitu. Tinggal diperkenalkan aja ini, ya mau suruh ayat berapa, surat apa, tinggal mudah saja. Kalau di UIN Padang kan pakai kitab Tafsir Al-Maragi. Ya, ini kitabnya. Ya, misalnya jilid 3, dia kalau Tafsir Maragi ada 30 juz sesuai dengan juz Al-Quran. Kemudian PDF-nya berbentuk ya PDF yang bisa di-download ke laptop kita masing-masing. Kalau mau mendownloadnya. Ya, ada 224 halaman untuk juz 1. Jadi ini memang foto atau dari kitab asli dari Tafsir Al-Maragi. Ya, gimana Bapak Halo? Halo? Ya. Sekitar 3 menit lagi. Ya, nggak kedengaran Bapak. Kita stop screen dulu. Gimana Bapak? Oke, 1 menit lagi. Oh iya ya. Ya. Suara Bapak moderator parau suaranya. Ya, untuk maktab. Ya, kok putus-putus suaranya atau sinyal saya yang kurang baik? Ya, ini untuk Maktabah Samilah. Ya, tapi mungkin berhubung waktu rasanya nggak semuanya sudah tahu gitu kan.
hanya kita kurang biasa saja dalam memanfaatkannya gitu. Ya, mungkin kesempatan sekarang nggak bisa kita buka satu persatu gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya untuk ya istilahnya juga mengulang-ulang kaji. Kadang kita terlupa, kadang kita memang tidak tahu, dan ini bisa kita ajarkan atau kita kembangkan kepada mahasiswa dan teman-teman kita yang lain gitu. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bu Fit dan juga kepada Bapak dan Ibu. Memberikan rasa kesenangan atau memasukkan satu sifat gembira atau kesenangan bagi orang lain, sehingga hal itu akan menjadi petunjuk dari diri